Para bapak, para ibu, alhamdulillah pada sore hari ini kita berada di tempat yang mulia ini. Pada kesempatan yang mulia ini, semoga kesempatan ini kita benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang kita lakukan. Salam semoga tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok hari kiamat. Para bapak, para ibu, kita sore ini habis melaksanakan ngaji Al-Quran, halaman Al-Quran. Insya Allah saya senang sekali, rasanya adem. Kroyok bareng-bareng masuk di gedung-gedung besar di Kota Semarang itu, jumlah gedungnya banyak, tapi nggak banyak gedung di dalamnya ada halaman Al-Quran. Tapi di sini ada halaman Al-Quran, semoga benar-benar memberikan keberkahan bagi kita semua. Keberkahan ini sangat penting karena ada efek-efek yang mungkin kita tidak menyadarinya, karena kita orang awam yang tidak tahu korelasinya. Seperti soal telepon seluler itu kalau saya sebagai orang awam kok bisa ya itu buat telepon, saya ngomong dengan dengar, saya ngirim chat dengan bisa baca, bisa nih melayunya lewat ini. Saya sebagai orang awam saya tidak bisa bayangin, karena apa, ini bukan dunia saya. Tapi bagi orang yang ahli, oh ini ada gelombangnya, oh ini gelombangnya begini, ini begini, itu bisa, sebenarnya itu ya ilmiah sebenarnya. Tapi cuma bagi masyarakat awam, saya yang awam kayak gini, biasanya kayak iso mikir itu, karena itu bukan dunia saya. Nah, soal keberkahan ini sebenarnya ada efeknya terhadap tubuh kita. Sebagaimana kalau ada orang yang antena yang BTS itu, saya punya teman yang ahli BTS ya, itu BTS itu kalau ada orang kok berada di depannya BTS sudah aktif, itu di aktif itu baru berada di depan itu turun nanti malam itu badannya bisa nggak berdiri sampai beberapa hari nanti berpulih karena kena radiasinya. Tapi apakah radiasinya itu kasat mata? Secara kasat mata nggak kasat, tapi ada efeknya nggak? Ada efeknya, dan efeknya nyata. Efeknya nyata, tapi cara pengeluaran radiasinya itu tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Nah, kira-kira keberkahan seperti itu, sesuatu yang bagi kita itu, oh mana ini berkah itu yang nggak bisa kita tangkap panca indera, mana ada. Tapi bagi para orang-orang yang ahli di bidangnya itu sangat bisa menganalogikan, bisa menangkap keberkahan itu, dan efeknya memang benar-benar nyata. Betapa banyak ada orang tua yang memberikan makan anaknya dengan porsinya sama, nasinya sama, lelenya sama, ayamnya sama, kangkungnya sama, duitnya ya sama Soekarno-Hatta. Tapi hasil produk anaknya beda-beda. Ada satu anak ini yang nurut, ada satu anak ini sangat cerdasnya, tapi yang satu cerdas tapi nurut, satu cerdas tapi nggak nurut, satu cerdas mau sholat, satu cerdas nggak mau sholat. Sebenarnya faktor apa yang mau latar belakangnya itu semua? Ini kalau kita mau lihat, orang tuanya pintar semua itu, orang tuanya profesor semua, orang tuanya dokter semua, pintar semua. Tapi kenapa anaknya juga nggak seragam? Yang satu manut, yang satu nggak manut. Berarti ada faktor-faktor yang di belakang itu semua. Siapa kreatornya faktor itu? Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kenapa kita perlu mendekat-dekatkan diri kepada Allah, supaya Allah itu memberikan faktor X yang di luar kuasa kita, yang kita ini hanya sebagai perantara, sebagai pengusaha saja, tapi yang meng-create sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu ulama kita ada di Kajen Makhu Yusufati. Dulu kalau kita kenal bahasa Al-Mahfud, ada Mbah Abdullah Salam Kajen.
berkesan. Kalau bagi orang yang punya anak, pengen anaknya soleh, itu sering-seringlah membuat bancaan untuk anaknya. Kita orang Jawa itu punya tradisi bikin bancaan. Bancaan itu biasanya kalau pas lahir-lahirnya apa, setupai, semakon, studi itu misalnya, itu sering dibuat bancaan. Nah tapi kalau Mbah Abdullah Salam itu bilang kalau mau bikin bancaan nggak usah nunggu hari lahirnya. Ya setiap saat bikinlah bancaan. Bancaan itu apa? Bancaan artinya sedekah. Bukan bancaan menunya, tapi sedekahnya itu loh yang penting. Sedekah itu kita tujukan untuk anak kita. Ya, sedekah itu tidak tujukan untuk anak kita supaya anak kita jadi orang soleh. Nah, sedekah itu bentuknya apa? Bentuknya macam-macam. Jangan mengartikan sedekah itu kata Jeo ini, jangan mengartikan sedekah semata-mata hanya dengan duit, dengan harta. Rasulullah SAW bersabda, "Maka lahu malun falyatasaddaq bimali." Barang siapa yang punya duit, ya sedekahlah dengan menggunakan duitnya. Mal harta itu tidak melulu duit juga. Kalau kita sedang makan ayam, dagingnya kita makan, tulangnya itu ada kucing mendekat, kita kasih ke kucing, itu juga nilainya sedekah. Kita gajian ngasih duit ke istri, ya itu namanya juga sedekah. Ya, tidak dikira kalau ngasih ngasih nafkah ke istri itu kedonyan orang, sedekah itu. Ya kata Rasul itu sedekah. Kok kedonyan orang masane anak orang tiga gaji, apa terus mangan abak kono. Sedekah batin Itu sedekah. Wa fi bud'i kata Rasul, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Apa budhu itu artinya kelamin apa di antara kalian itu ya sedekah. Gitu. Bener ini. Tapi kamu lihat ini. Saya memberikan pelayanan kepada konsumen itu. Sedekahnya banyak. Apalagi istrinya 4 itu sedekahnya. Mohon maaf ibu-ibu ini guyonnya bapak-bapak. Itu hanya berani kalau berada di luar istrinya. Kalau di area yang dengan istrinya gak bakal wangi. Mau bunyi tutup pintunya sudah salah. Gawas bilang. Ketika kita makan ada sisa-sisa yang dimakan oleh semut. Kalau kita niati sedekah, itu jadi sedekah. Ya, apapun di sekitar kita itu kita bisa mempunyai nilai sedekah kalau kita niati sebagai sedekah. Sekecil apapun. Bahkan kata Rasul, tabassumuka fi wajhi abi akhika laka sedekah. Kamu senyum, menggunjingkan senyum untuk saudara kamu, bukan untuk cewek lain ya. Untuk saudara kamu, bukan untuk gebetan yang lain. Ini kok bikin dia senang, itu sedekah. Pokoknya hal-hal yang baik, yang positif itu semua bernilai sedekah. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Barang siapa yang mempunyai ilmu, maka sedekahlah dengan ilmunya. Ini saya ngomong dari orang yang tepat ini. Para bapak-bapak dosen ini orang-orang yang pakar-pakar. Belum ini kan saya bukan ilmu agama tidak. Imam Ghazali itu tidak mendikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu itu ilmu agama semua. Kecuali ilmu sihir ya. Kalau sihir memang nggak boleh. Kalau selain ilmu sihir itu adalah ilmu agama. Kalau kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Cuma Imam Ghazali hanya membagi ilmu itu terbagi menjadi dua, bukan ilmu agama dan tidak agama, tapi ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Semua fardu, semua wajib. Ilmu itu wajib dipelajari. Cuma ada yang prioritas,
ada yang prioritas nomor 2, tapi bukan tidak prioritas nomor 2. Prioritas yang pertama apa? Orang itu prioritas yang pertama mengetahui soal tauhid, aqaid imam itu, sifat Allah wajib, sifat mutlak Allah, Rasul itu ada berapa, sifatnya Rasul itu apa saja, sifat isim itu apa, itu yang fardu ain. Terus bisa wudhu, tata cara mensucikan najis, bisa sholat, bisa zakat, puasa, kayak gitu, itu fardu ain, prioritas pertama. Kalau orang itu sudah yang prioritas yang sangat penting ini bagi perempuan, misalnya ilmu tentang haid sudah bisa, sudah diperbolehkan silakan mencari ilmu yang prioritas kedua. Dokter, akuntan. Jadi akuntan agama tidak agama, tapi agama menempati setelah soal wudhu dia bisa, soal sholat bisa, sifat-sifatnya Allah itu yang beberapa saja itu wajib, muhal, jaiz, wajib Rasul, muhal Rasul, jaiz. Soal itu kok itu sudah tahu semua, sudah. Sama wudhu, sholat, membersihkan najis, haid perempuan, puasa, zakat. Haji itu nggak wajib bagi yang belum mau melaksanakan haji, tidak wajib. Puasa kalau jangan tidak pas saat mau puasa ya nggak wajib mempelajari puasa. Artinya yang wajib kita pelajari adalah yang berada di depan mata kita, itu yang wajib kita pelajari. Kalau kita harus sholat, ya kita wajib mempelajari sholat. Tapi kalau wis iso sholat, wis iso wudhu bener loh ya, bukan asal sholatnya sudah bisa asal, boleh mengambil prioritas yang berikutnya. Bahkan kalau ilmu-ilmu yang tidak prioritas itu tidak ada yang ambil sama sekali, justru malah dosa semua. Jadi saya ini juga perlu berterima kasih ada orang yang berprofesi sebagai dokter. Karena ilmu dokter kalau nggak ada yang mempelajari sama sekali, orang Islam semuanya dosa. Nanti kalau ada orang yang sakit, jantungnya sakit, siapa yang mau mengoperasi? Akuntansi ini ilmu yang wajib. Kalau nggak ada yang sama sekali mengambil itu, dosa. Bagaimana perekonomian umat Islam akan menjadi tertata kalau ekonominya hancur? Ya, kalau ekonominya hancur, bukankah negara itu hancur bermula dari soal ekonominya hancur? Betapa beberapa waktu lalu Afrika mana yang habis kena resesi digulingkan Rohingya, bukan Rohingya, maaf, di Afrika itu yang kemarin kena resesi itu mana? Myanmar. Bukan di Zimbabwe. Zimbabwe ya. Zimbabwe, insya Allah Zimbabwe. Kalau semua itu terjadi di Indonesia, betapa kita sudah nggak bisa sholat lagi. Karena apa? Negara rusuh, orang mau rebutan makanan saya kepaten-patenan misalnya. Betapa itu menjadi kesalahan fatal dalam kehidupan ini kalau ekonominya tidak makan. Ya berarti negara itu orang hidup ya butuh Sri Mulyani, butuh Pak Taufik, butuh panjenengan supaya ekonominya itu tetap. Ya soal kayak begini kita saling. Makanya Imam Ghazali tidak mendikotomikan ini ilmu agama dan ilmu umum, tapi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah adalah fardu yang jika tidak ada yang mengambil sama sekali maka dosa semua. Tapi kalau sudah ada perwakilannya maka sudah yang lain sudah tidak mendapatkan dosa. Terus kemudian barang siapa yang mempunyai ilmu, berarti panjenengan kalau sedang mengajar jangan diniati kerja lagi. Wong jenengan orang diniati kerja tetap gajian kok. Ya enggak? Si mikir gajian kan ya Pak Ketua toh. Si mikir lu gajian SF korporasi kan ya Pak Ketua. Kalau kita itu soal gajian biar dipikir sama ketua gitu loh maksudnya. Tapi pada saat ngajar begini, yang kita pikir adalah bagaimana saya bisa mentransfer sedekah ilmu saya kepada para mahasiswa. Dengan begitu nilainya kita mengajar itu adalah nilai sedekah. Gitu. Kewajiban kita kan soal kampus kan biar dihitung sama kampus kan. Yang penting kita datang tepat waktu,
tidak terlambat, belum jamnya selesai kita masih di dalam, misalnya gitu. Penugasannya penugasan, ya sudah. Tapi kan soal hati perlu kita tata biar kita mempunyai nilai ibadah. Toh dengan kita niat sedekah tidak mengurangi gaji kita. Kalau nanti niat sedekah, saya mau mensedekahkan ilmu saya. Terus sudah gajimu terus dihitung gitu. Pak, niat kamu apa? Oh, niat kamu gak bener ini. Niatmu sedekah toh, gajimu separuh. Kan enggak begitu. Nah, kalau kita bisa menata kayak begini, kita akan menjadi ikhlas mengajar kepada para mahasiswa. Yo urusan dapur di rumah, bensin di mobil itu tetap jalan, tapi secara nilai-nilai rohani kita juga mendapatkan nilai rohani. Nah, itu sudah apa yang nomor 2. Yang nomor 3, wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati. Barang siapa yang mempunyai kekuatan, punyanya otot, gak punya duit, gak punya ilmu, tapi duit ini tenaga, dia bisa nggak bersedekah? Masih bisa bersedekah dengan kekuatannya. Ada orang lewat, orang tua lewat, nyebrang jalan nggak bisa, kita akan menyeberang jalan. Ada paku di jalan, kita berhenti sebentar bersihin pakunya. Banyak kan soal-soal kecil-kecil, nyalain lampu, bunuh lampu yang ada di sini. Ini kan kita nggak ada gajian mematikan lampu, kan nggak ada toh. Tapi jangan dikira kalau kita mematikan lampu, membunuh lampu itu nggak ada nilainya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Mau kecil mau besar, sekecil kita matikan lampu, sekecil kita geser jajan untuk temannya, itu semua kan amal semua, kekuatan semua kan itu. Tidak bernilai uang, tidak bernilai ilmu, tapi bernilai ini juga bernilai sedekah. Nah, sedekah yang dari berbagai unsur seperti ini, itu mari kita niatkan yang satu untuk anak-anak kita. Setiap kita melakukan kebaikan, itu kita niatkan pahalanya untuk anak kita. Lalu terus saya dapat pahala dari mana? Itu pahala kalau kita niatkan diberikan untuk orang lain, itu tanpa mengurangi pahala kita sendiri. Seperti apa? Seperti lampu kita ini yang jumlahnya ada 6. 6 ini kalau saya duduk di sini, apakah ini lebih semakin terang daripada ini kita bersama-sama? Kan tidak. 6 itu terangnya tetap sama, walaupun ini kita gunakan secara bersama-sama. Yang satu. Jadi kalau pengen anaknya jadi anak yang soleh, anak yang nurut, sering-seringlah saat kita mendermakan harta kita, mau itu buat nafkah istrinya. Kalau kita belanja, itu kita jangan niatkan belanja saja, kita niatkan sedekah. Betapa kita belanja itu, kita akan memutuskan bahwa saya memilih Indomaret, Alfamart, atau memilih tetangga kita. Itu kan kita sudah memutuskan apa kan? Oh, saya pengen belanja lewat tetangga saya, karena kalau tetangga saya itu nanti untungnya itu untuk tetangga saya sendiri. Jangan gitu. Kan kita sejak dalam alam pikiran kita sudah menata mindset bahwa kita akan memberikan untung kepada dia. Kan seperti itu. Itu juga bernilai sedekah. Walaupun ini zahirnya kita transaksi jual beli, tapi bisa bernilai kebaikan. Gitu. Nah, kalau ini kita niatkan, ya Allah, kalau ini saya sedekah, pahalanya mohon dikasihkan kepada anak saya supaya jadi anak yang soleh. Kita mentransfer ilmu kita, ngajar kepada mahasiswa, ya Allah, ini semua pahalanya untuk anak saya sampai ke anak. Jadi anak itu punya amal yang banyak, walaupun anaknya itu usianya masih kecil, tapi sering kita transfer sedekah, itu anak kita yang masih kecil, anak-anak sudah banyak. Karena apa? Kita support setiap hari. Dengan begitu dia menurut. Nah, selain kepada anak, kepada siapa lagi? Kepada orang-orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal bagaimana? Apakah itu sampai? Siapa yang bilang Rasulullah? Hadisnya mana banyak? Ada hadis diriwayatkan dari Ibnu
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan, ada seorang laki-laki jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sowan kepada Nabi. Dia matur kepada Nabi, "Ya Nabi, inna ummi matat." Ibu saya itu meninggal. Nah terus bagaimana kalau saya itu sedekah, yang sedekah itu pahalanya saya ingin kirimkan kepada ibu saya? Kata Nabi, apakah sedekah ini sampai? Kata Nabi, na'am, sampai. Ya sudah. Kalau begitu saya pengen menyedekahkan kebun saya. Tolong disaksikan di hadapan engkau, saya sedekahkan kebun ini untuk ibu saya. Karena apa? Ya memang asetnya mangkana lahu malun, dia mempunyai harta. Nah kalau jenengan yang di hadapan Nabi, omai siji, tanahnya siji, jenengan sudah oke terus mulai turun mobil. Ya, kalau kita yang di hadapan Nabi sebagai ilmuwan, ya saya mensedekahkan ilmu saya untuk ibu saya, untuk bapak saya, untuk saudara-saudara saya. Kalau untuk mahasiswa beneran dablok, untuk mahasiswa saya. Semua diniat yang baik. Supaya apa? Supaya kita juga membagi itu kepada banyak orang. Apakah berkurang kalau kita bagi itu kepada orang 100? Tidak. Karena apa? Kalau lampu ini kita bagi untuk 100 dalam ruangan ini, kan ya sama. Nah, amalnya orang mukmin itu bisa menjadi berlipat ganda daripada apa yang dia lakukan secara sendiri. Dengan apa? Dengan niatnya yang dia perbaiki dengan baik. Niatul mukmin khairun min amal. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kalau ini saya itu mensedekahi Pak Taufik hanya satu gelas ini, satu botol ini, maka beliau akan, saya hanya mensedekahi 1 orang. Kalau saya mensedekahi 6 orang, maka saya dapat pahala 6 orang kan. Karena dengan begitu jenengan bisa merasakan manfaatnya ini. 6 orang kan. Betapa kalau saya itu setiap baca Al-Quran khataman kayak begini, kita niati untuk orang tua A kita, B, C, D, E, F, G, semua mahasiswa kita yang pernah belajar di STIE ini, semua yang sudah dulu, yang akan datang, anak-anak kita, semua kita niati. Betapa pahala kita nggak banyak itu. Kita ngirimin paket ke banyak orang. Min ghairi ayam pus, tanpa kita kehilangan esensinya pahala kita sendiri. Bukan kalau kita berikan habis, itu kan teori kita punya duit, kalau kita bagi habis kan? Iya. Min ghairi ayam pus, tanpa berkurang sama sekali. Itu apa untuk orang tua. Ada lagi dari hadis riwayatnya Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah paling muda, paling cantik itu juga menceritakan hal yang sama, tapi dengan lain orang. Ada sahabat yang matur kepada Rasulullah, ya Rasul, ibu saya meninggal. Nah terus, lau takallamat latasaddaq. Beliau itu seumpama bisa ngomong, itu pasti beliau akan minta saya sedekah. Mungkin karena pertimbangan hidupnya itu beliau biasa bersedekah. Kalau mati kan sudah nggak bisa bersedekah kan. Anaknya ngomong, kalau beliau itu bisa ngomong, pastinya nyuruh saya sedekah. Apakah kalau saya sedekah itu sampai? Kata Rasul, sampai. Muttafaq alaih, Sahih Bukhari Muslim, maksud kami bisa. Artinya kalau soal sedekah sampai kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal, saudara kita sudah meninggal, sampai atau tidak, ulama tidak ada perbedaan pendapat. Bahwa semua ulama mengatakan pasti sampai, tidak ada perbedaan pendapat. Sehingga amal kita setiap hari yang baik-baik, saat kita menjalankan amal yang baik, kita niati khataman itu, kita niati untuk ini, untuk anak kita, untuk ini. Sehingga kita tidak hanya mengambil manfaat untuk kita. Istilah orang-orang pesantren itu, kita perlu nirakati keluarga kita. Riyadhah, zakat itu rialat itu dari kata riyadhah. Riyadhah itu ya mendidik jiwa kita yang kita niati untuk anak kita. Kenapa kita lihat banyak orang-orang top, anak-anak kiai yang orangnya gampang jadi orang top? Ya karena memang orang tuanya itu pintar ngelola soal niatnya, soal ininya itu. Nah, tapi kita jangan putus asa bahwa orang-orang hebat itu banyak pula yang dilahirkan dari orang-orang biasa. Orang-orang biasa tapi karena ketulusannya, karena ininya bisa melahirkan banyak orang hebat. Sehingga kita memiliki kesempatan yang sama
di panggung dunia ini ya kita punya kesempatan sama, kita bisa mempunyai potensi mempunyai anak-anak yang hebat. Dan semoga ini bermanfaat. Kalau kita punya anak, punya mahasiswa, tidak hanya anak mahasiswa, kita bisa bermanfaat. Barangkali kita melihat mahasiswa kita yang ada di depan kita itu mahasiswanya, misalnya ada yang tidak berpotensi, pelaku, rokok, penggara, kopas, misalnya. Sudahlah, biar yang bekerja itu doa-doa kita, tirakat kita itu ngaji-ngaji itu. Barangkali dia kayak begitu sekarang, tapi akarnya yang namanya barokah itu akarnya, efeknya kelak, bukan sekarang ini. Jadi barangkali pada saat kita mengajar dia itu pokoknya nyepet-nyepet motor gitu, tapi jangan pandang itu, bahwa kita perlu mendoakan mereka, mengirimi hadiah Fatihah ke mereka. Kalau kita khataman kayak begini, kita niatkan untuk semua mahasiswa kita yang barangkali nanti saat mereka lulus diterima kerja dengan mudah, ekonomi mereka gampang, keluarga mereka sejahtera. Bukankah itu investasi yang luar biasa? Terakhir, memang ada satu hadis Rasulullah itu soal orang yang mendoakan orang lain di luar sepengetahuan yang didoakan. Kan kita jarang gitu. Tiba-tiba kita mendoakan Pak Taufik tanpa kita bocorin Pak Taufik, jangan bisa doakan. Kan kita jarang gitu. Kita doa ya bareng-bareng kayak gini kan. Sahabat Abu Darda namanya. Itu cerita, saya itu kalau setiap malam tidak kurang 70 dari sahabat-sahabatku, saudaraku, usammihim wahidan ba'da wahidin. Saya sebut satu persatu nama mereka dalam sholat saya, tapi pakai bahasa Arab doanya ya. Kalau namanya boleh Jawa, tapi kalau mendoakannya harus pakai bahasa Arab, karena dalam sholat itu kan nggak boleh pakai bahasa Arab. Itu di sujud terakhir itu didoain satu-satu, disebut satu persatu untuk mendoakan teman. Nah, barang siapa yang mendoakan tidak harus di dalam sujud, mendoakan temannya di luar sepengetahuan yang didoakan, itu malaikat akan menjawab dengan doa itu, dengan doa walakal mithlu. Walakal mithlu itu apa? Artinya, iya, kamu juga saya doakan gantian seperti itu. Jadi tips doa yang paling mujarab adalah dengan kita mendoakan orang lain, dengan begitu kita dapat doanya malaikat. Jadi kita nggak boleh egois. Ya, kita mendoakan orang lain, dengan begitu kita akan didoakan sama malaikat persis sebagaimana kita mendoakan orang lain. Padahal kalau malaikat mendoakan kita itu pasti ijabah, karena malaikat kan tidak melaksanakan maksiat. Kalau ini bisa kita lakukan, kita nggak punya hasud, nggak punya iri, nggak punya dengki, nggak punya permusuhan sak kampus. Wong piye ngomongnya serian karo Pak Taufik ngono, ya Allah semoga Pak Taufik Engkau berikan karunia, rezekinya banyak, orang anak-anaknya baik, orang yang gitu misalnya. Mosok ngene arep hasud karo Pak Taufik, mau didoakan bentar sholat, mosok wong yang dihasuti. Kalau kita mampu mendoakan setiap orang yang berada di dalam kita, berarti kan hati kita sudah khatam, sudah selesai, kita nggak punya masalah kepada siapa-siapa. Koi opo, penake wong urip ora di masalah karo orang-orang di sekitar. Betapa itu dia suka yang surga. Padahal ciri khas surga adalah la fiha ghurur. Di surga itu nggak ada orang benci, nggak ada orang ini, nggak ada orang ini. Nah, pokoknya ciri tempat rumah pengen koi surga dia tuh rumah sih gak ada wong benci nang jero iki. Gak ada wong tukaran, gak ada wong iri nang jero iki, wis berarti surga wis. Lan dengan teman sekantor, kita kalau dalam teman sekantor kok wong rukun kabeh, wis to, urip wis khatam surga wis. Ngono kae doa kelek ya. Kan kalau doa kelek. Ono wong baru mobil api, ucapkan selamat yang pertama kali. Ya Allah, alhamdulillah selamat Bapak, jenengan telah membeli mobil yang bagus. Ya seberapa berat? Kalau kita berat secara hati, minimal kita memulai dengan lisannya. Wah, ya Allah tuh mobil panas, ini sekarang mobil gitu misalnya. Panas. Nah itu. Yang bikin berat itu kan hati kita kan. Ya. Tapi kalau kita, ya Allah semoga mobilnya bermanfaat. Dengan begitu kita plong. Nah, kalau pada fase seperti itu, la yasyakatul aziz dan aku. Kita sudah enggak punya iri, wis mensyukuri dia yo prerogatif Gusti Allah dikek mobil yo urusan Gusti Allah karo dekne, dene dikek motor yo urusan Gusti Allah karo dekne.
Aku tiga mobil orang ya wes urusan aku Gusti Allah. Tidur Gusti Allah. Ono surga ya sekene. Masuk surga sebelum pada waktunya. Begitu, terima kasih sudah setengah jam. Matur suwun, maaf atas segala kecelakaan. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan mengerjakan amal-amal yang baik, dijauhkan dari amal-amal yang buruk. Kita meninggal kelak mendapatkan husnul khotimah. Usaha-usaha kita khataman kayak begini. Peduli kita terhadap agama, semoga menyebabkan Nabi Muhammad ridho terhadap kita, tersenyum melihat kita, bangga melihat kita, sehingga Nabi Muhammad tidak tega kalau kita tidak dikasih syafaatnya pada yaumul qiyamah ini, sehingga kita bisa bersama-sama yosak kantor dunia, yosak kantor akhirat. Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillah, dan Allah ya penyemai. Ini adalah sholat mustaqim. Assalamualaikum